Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan saya Muhammad Rizky Parozi dengan NIM 124 17018. Sini selaku pentutor untuk mata kuliah termo pada malam hari ini. Dan juga saya Jansen Tiapas Kota Galung dengan NIM 124 17010 sebagai rekan tutor pada malam hari ini. Ya baik, kita mulai aja untuk soalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya baik, untuk soal nomor 1 itu jelaskan dan gambarkan sistem yang bisa kalian amati pada aktivitas kalian sehari-hari atau aktivitas di industri. Untuk analisisnya, apakah sebaiknya digunakan analisis sistem tertutup atau volume atur pada sistem ini? Berikan alasannya, lalu tentukanlah interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Nah, baik, untuk soal ini itu dia analisis ya teman-teman. Nah, itu ada dua yang dijelasin di sini. Itu sistem tertutup atau volume atur. Nah, kita disuruh juga tentukan itu interaksi antara sistem dan lingkungannya. Nah, yang pertama itu apa itu sistem tertutup? Nah, sistem tertutup itu di mana massa tidak dapat melintasi batas sistem, tetapi energi itu bisa. Yang kedua itu ada volume atur atau bahasa lainnya itu sistem terbuka. Nah, untuk volume atur ini yaitu untuk massa itu bisa, untuk energi itu bisa. Nah, untuk ciri dari sistem tertutup itu contohlah satu itu misal wadah yang tertutup rapat. Nah, wadah yang tertutup rapat otomatis kan dia nggak ada yang masukkan masanya atau nggak ada yang masuk dalamnya, tapi energi atau yang lainnya tuh bisa masuk. Contoh energi itu kayak panas ataupun zat-zat yang lain. Nah, untuk contoh dari volume atur atau sistem terbuka itu contohnya itu ada pipa air. Yang kedua itu ada mesin jet. Nah, untuk pipa air ini kan bisa mengalir massa, contohnya itu air dan lain-lain. Untuk mesin jet itu bisa mengalir massa berupa api dan lain-lain. Nah, ini kan disuruh untuk jelaskan yang kalian amati ya. Mungkin secara simpel kita akan memilih contoh itu AC. Sistem AC. Nah, seperti yang kita tahu, fungsi utama AC ini kan itu memindahkan panas.
dari dalam keluar. Nah, untuk di AC ini, untuk sistemnya, untuk lah, kita gambar aja lah contohnya. Anggap aja lah ini AC lah ya. Nah, ini sistem lah, bahasa ini batas sistem ke lingkungan. Nah, AC ini keseluruhan sistem. Berarti AC ini keseluruhan unitnya itu adalah sistem. Ya, itu kan di dalam tuh ada komponen-komponennya tuh, kayak kompresor, ada kompresor, kondensor, evaporator, dan juga ada refrigeran. Nah, lingkungannya itu yang di luar dari sistem AC ini. Ini lingkungannya yang di luar dari sistem AC ini. Untuk lingkungannya kurang. Wifi apa nih? Wifi. Wifi set. Udah di situ. Nggak ada suara. Ngelek. Agak ngelek ya suaranya ya. Sorry. Jadi kita ulang dari sistem AC lah. Sistem AC itu tadi kan kita beri contoh itu sistem AC. Nah, itu dia kan memindahkan panas dari dalam keluar. Nah, untuk sistemnya itu keseluruhan dari unit AC ini. Nah, ini ada batas sistem. Nah, untuk lingkungannya itu di luar dari sistem ini, yaitu seperti contoh kan udara. Nah, udara itu lingkungan. Juga sumber listrik untuk nyalakan AC ini. Nah, ada batas sistem. Nah, batas sistem itu dinding atau sumbu listrik dari unit AC. Kayak contoh itu batoknya lah, yang memisahkan komponen internal dari lingkungan. Nah, kita bentar. Kita gambar sedikit lah contoh dari skematiknya. Anggap ini evaporator. Ini kompresor. Ini kondensor. Nah, ini ada katup ekspansi. Evaporator itu kan yang menyerap panas dari udara ruangan. Berarti dia tuh sebagai sistemnya lah itu. Ada kompresor, dia memompa dan menekan refrigeran. Nah, masuk ke kondensor. Nah, ini yang outdoor untuk membuang panas dari udara luar ke udara luar. Ada katup ekspansi itu untuk menurunkan tekanan refrigeran. Nah, masuk ke pertanyaan kedua. Apakah sebaiknya digunakan analisis sistem tertutup atau volume atur pada sistem ini? Nah, untuk pertanyaan itu bisa digunakan bergantung pada tujuannya. Bentar ya. Analisis sistem tertutup mengatur.
Nah ini tuh bergantung pada tujuan analisis. Keduanya tuh bisa digunakan untuk AC ini, tapi berbeda tujuannya. Yang pertama itu contoh itu kita menggunakan analisis volume atur. Itu volume atur. Nah ini tuh paling sering digunakan lah. Dipakai. Kan kita ingin menganalisis performa dari komponen spesifik, misalnya itu kompresor dari AC. Nah itu kan ada refrigeran atau sebagainya, masa lah refrigeran nih. Masa itu masuk dan keluar dari kompresor. Keluar masuk. Nah, kan ada aliran massa yang membatasi batas komponen. Nah, kita mendefinisikan kompresor ini tuh sebagai volume atur. Nah, analisis ini membantu kita menghitung kerja yang dibutuhkan kompresor atau jumlah panas yang dibuang oleh kondensor. Selanjutnya itu ada sistem tertutup. Nah, misal kita ingin menganalisis keseluruhan siklus dari sudut pandang refrigeran. Nah, refrigeran itu kayak air yang keluar masuk lah. Jadi misal nih refrigeran. Refrigeran kan ini keluar masuk lah dia kan ke keluar masuk ke kondensor sama kompresor. Nah, tapi dia nggak kemana-mana selain ke situ. Atau tidak keluar pipa. Nah, berarti seluruh massa refrigeran ini dianggap sebagai sistem tertutup. Nah, ini berguna untuk memahami total perubahan energi yang dialami refrigeran selama satu siklus penuh. Bentar ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk analisis praktis dan rekayasa per komponen, per komponen analisis volume atur atau sistem terbuka itu lebih tepat dan umum digunakan.
Tapi untuk memahami suatu siklus secara konseptual, sistem pendekatan tertutup juga valid. Itu. Lalu kita tentukan selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya itu tentukanlah interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Nah, seperti yang kita tahu tadi, ya agak nabrak. Yang kita tentukan tadi, sistem itu adalah AC-nya. Lingkungannya itu pertukaran energi. Contohnya itu panas, dari panas ke dingin. Itu biasa tuh dalam bentuk kerja atau panas. W. Yang pertama itu ada interaksi kerja. Nah, interaksi kerja ini kan dari sistem lingkungan, berarti kan AC nih. Nyala butuh apa? AC. Butuh listrik. Biar apa? Biar kompresor dapat bekerja. Nah, otomatis listrik ini adalah kerja yang masuk dalam sistem dari lingkungan. Listrik ini kan awal dari lingkungan, yaitu kayak di luar dari sistem, dari unit AC. Untuk AC ini bekerja, dia membutuhkan sebuah lingkungan yang bernama listrik agar sistem ini dapat bekerja, atau kompresor sistem yang lain dapat bekerja. Nah, bisa disebut itu W masuk. Anjay. Nah, selanjutnya itu ada interaksi panas. Nah, interaksi panas ini contoh itu evaporator. Yaitu kan di dalam nih, evaporator tuh di dalam AC bagian ruangan. Yaitu menyerap panas.
dari dalam ke luar. Nah, otomatis kan karena panas ini kan bagian dari lingkungan di luar, di dalam lah bahasa, dalam ruangan, dimasukkan ke evaporator. Nah, ini yang disebut sebagai panas masuk atau Q masuk. Yang kedua itu ada contoh itu kondensor. Kondensor nih biasa itu kan di luar, yaitu yang membuang panas. Ke udara luar. Nah, panas ini tuh akibat kerja yang diserap dari ruangan. Bentar ya. Dari ruangan ditambah dengan panas yang ditimbul dari kerja kompresor. Nah, ini disebut dari kan berarti kan otomatis panas itu kan dari kondensor. Nah, dari sistem keluar ke lingkungan. Itu. Nah, setelah interaksi panas itu ada interaksi massa. Oh iya, lupa, ini disebut sama panas keluar ya. Atau Q keluar bahasanya. Kalor keluar. Nah, seperti itu ada interaksi massa. Nah, ini kan tadi diketahui kalau refrigeran itu atau bahasa biasanya itu apa ya? AC, pokoknya intinya kayak radiator gitulah. Tapi ini dalam kondisi normal aja. Misalnya dalam kondisi tidak normal. Kondisi tidak normal. Oh iya, bahasa itu freon lah. Nah, misal nih dia tuh kan bocor. Kalau bocor otomatis kan yang awalnya dari sistem pipa dia tuh keluar menyebar kemana-mana. Nah, ini akan terjadi interaksi massa. Tapi itu menandakan sang sistem atau AC biasanya sudah rusak.
Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini ada suaranya ya? Adakah yang ingin bertanya? Apa lanjut? Lanjut bang. Lanjut Bang. Siap. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini soal perhitungan. Bentar ya. Sabar. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Ternyata teman. Nah, untuk soal nomor 2 itu gas yang terkandung dalam silinder piston mengalami 3 proses secara seri. Nah, itu ada proses 1, itu ada proses 1 dan 2 sampai 2. Itu volume konstan. Volume konstan dari P1 sama dengan 1 bar, P1 sama dengan 4 meter kubik, hingga keadaan 2 di mana P2 itu 2 bar. Nah, untuk proses 2 sampai 3 itu ada terjadinya kompresi hingga P3 sama dengan 2 meter kubik. Nah, selama itu hubungan tekanan volume adalah PV konstan. Nah, kan kalau terjadi kompresi ini biasanya itu tekanan itu berkurang. Untuknya itu nomor 3, proses 3 sampai 4. Tekanan konstan ke keadaan 4, di mana V4 sama dengan 1 meter kubik. Nah, kita disuruh membuat sketsa proses secara seri pada koordinat tekanan dan sampai volume, dan evaluasi kerja untuk setiap proses dalam kilojoule. Nah, dalam termodinamika itu ada diketahui ditanya asumsi serta analisis. Ini standar termo seperti biasa. Oke, otomatis kita akan masuk ke diketahui. Yang diketahui itu yaitu gas berada pada silinder piston dengan mengalami 3 buah proses. Halnya dijelaskan di sini. Nah, yang ditanya itu apa aja? Buatlah sketsa proses seri. Nah, evaluasi kerja. Berarti otomatis evaluasi kerja itu W kan? W-nya itu apa? Nah, sebelum masuk ke asumsi, kita buat dulu data-data dari masing-masing proses. Nah, otomatis di sini ada skema
dan data. Nah, karena disuruh buat sketsa proses secara seri pada koordinat PV, otomatis kita buat koordinat PV-nya dulu. Ini standar termo ya. Area. Nah, untuk proses 1 sampai 2 itu dia itu kan dijelasin di sini volume itu konstan. Nah, kalau konstan itu ada bahasanya itu isokorik. Dari keadaan awal P itu 1. Berarti kan P1. Sini 1. Juga volumenya konstan. 1 sampai 2 itu konstan. Berarti kalau konstan otomatis V1 dengan V2 itu sama. Ini kan tertulis V1-nya 4. Nah, berarti V1-nya di sini 1, 2, 3, 4. Di sini 4. Selanjutnya itu proses 2. Iya, bentar. Hingga keadaan 2 di mana P2 sama dengan 2 bar, lupa. P2 2 bar berarti masuk sini 2. Otomatis di sini ada sedikit tekanan. Ini untuk proses 1 sampai 2. Jadi itu proses 2 sampai 3. Nah, terjadi kompresi. Nah, kalau kompresi itu biasanya tuh V-nya berkurang. Kompresi. Kompresi itu biasa disebut itu bahasanya isotermal. Anjay. Volume untuk proses 2 sampai 3 itu kompresi di V sama dengan 2. Otomatis sini. Nah, itu hubungan tekanan volumenya itu PV konstan. Berarti kalau PV konstan yang di reaksi pertama AL1 Bang. Terus yang O itu masih ke 4 bar. 4 anjay. 1, 2, 3, 4, sorry. terus di reaksi kedua AL itu 2. Ini
Nah, di sini tuh ada tambahan garis anjay. Nah, terus di Nah, untuk alasan kenapa melengkung hasilnya sama. itu kan ada kompresi. Kompresi kan dia tekanan turun. Sedangkan sini dijelasin itu PV konstan. Otomatis kan tekanannya itu sama seperti halnya proses 2. Berarti proses 2 tekanan itu ada wait. Dari sini bang yang kedua. oh iya, bentar ya. Itu langsung lakukan di 3. Di slot 1 proses 2. Ini 34. 4. Nah, sini jelasin P1 itu 1 bar. Kan itu tadi tekanan konstan P2 sama dengan 1 sama dengan P2. Berarti sini 4 meter kubik. Itu V3. V3 itu kan ada kompresi, berarti otomatis tekanannya berkurang jadi 2 meter kubik. Oh ya, kan di sini tadi kan dijelasin ya, PV itu konstan. Kalau PV konstan itu berarti P2 V2 sama dengan P3 dengan juga V3. Nah, kita cari kan tekanan ketiga ini berapa. P3 pindah ruas ke kiri sama dengan otomatis P2 tuh pindah ruas ke kanan. P2 sama V2 nya P2, nah ini ada integral batas atas batas bawah P2 per P3. Nah, ini kita masukin aja P3 sama dengan P2 nya kan tadi itu ada duanya itu 2. Kita tambahin sini lupa 2 bar. Jadi itu 2 V2 nya itu 4, V3 itu kan 2. Nah, P3 sama dengan 4 bar. Di sini kan coret sisa 4. Berarti di sini tuh P3 sama dengan 4 bar di sini keterangannya. Sudah sini 4. Nah, untuk proses 3 sampai 4 tekanan konstan. Nah, berarti otomatis tekanan konstan itu P3 sama dengan P4 ke keadaan 4 kan. Nah,
Berarti sama dengan P4 sama dengan 4 juga. Dimana V4-nya sama dengan 1 meter kubik. Nah, berarti V4-nya sini 1. V4 1 meter kubik. Coba kita ulang jelasin dari awal ya. Untuk proses 1 sampai 2 itu volume konstan. Volume konstan otomatis yang diketahui kan di sini data itu V1. Berarti V1 sama dengan V2. Nah, itu berarti 4 meter kubik. 1 4 sama otomatis dua-duanya. Volume konstan dari P1 sama dengan 1 bar. Nah, berarti kan otomatis tekanan pertama itu 1. Sini. Hingga ke keadaan kedua yang dimana tekanan itu naik menjadi 2 bar. Otomatis keadaan kedua sini. Nah, ini untuk 1 kedua sini contohnya. Nah, untuk proses kedua sampai 3 itu kompresi. Terdapat kompresi yang menyebabkan tekanan itu turun menjadi 2 volumenya turun menjadi 2 meter kubik. Nah, selama itu hubungan tekanan volume itu PV konstan. Kalau PV konstan, otomatis P2 kali V2 sama dengan P3 kali V3. Itu udah ada rumusnya. Untuk mencari yang itu tadi kan itu adalah P3 tadi. Nah, otomatis P3 ini pindah ke sebelah kiri. Nah, P2 di sebelah kanan per dengan juga kan ada batas atas batas bawah integral bahasanya tuh. Berarti V2 per V3 ini. Tinggal masukin aja rumusnya. Dapatlah V3 ini 4 bar. 4 bar. Nah, kita masuk ke proses 3 dan 4. Tadi itu tekanan konstan. Otomatis tekanan dari yang kompresi ketiga atau P3 itu kan tadi 4 bar. Berarti sama dengan P4. Berarti P3 dan P4 itu sama-sama 4 bar. Ke keadaan 4. Keadaan 4 ini volumenya udah berkurang jadi 1 meter kubik. Nah, otomatis ini sama. Tekanan volume itu sama. Sedangkan dari volume itu berkurang jadi 1. Itu. Ini untuk skema data dari koordinat PV-nya. Kenapa ini melengkung? Dikarenakan tadi proses 2 sampai 3 itu terjadi kompresi. Nah, kompresi itu kan menyebabkan volume itu menurun jadi 2. Otomatis dia akan melengkung begini. Tanya apalah. Nah, selanjutnya itu kita cari evaluasi kerja untuk setiap proses dalam kilojoule. Nah, setelah masuk ke ditanya, kita masuk ke asumsi. Kita asumsikan itu gas berada pada sistem tertutup. Ini kan dijelasin di soal tuh gas yang terkandung dalam silinder piston mengalami 3 proses seri silinder piston. Berarti gini lah gambarnya contohnya lah ya. Nah, nggak usah bagus-bagus lah, contoh aja. Ini kan silinder piston, dikit untuk. Sini kan ada gasnya lah. Nah, ini tuh dia di ruangan tertutup atau tidak mana-mana. Oke, habis soal asumsi kita masuk ke analisis.
Selama kita kan disuruh tadi untuk menganalisis setiap evaluasi kerja untuk setiap proses, berarti dari 1 sampai 2, 2, 3, dan 3, 4. Nah, untuk pertama itu proses 1 sampai 2. Berarti kita masukin aja W 1,2 sama dengan integral dari batas atas P2, batas bawah P1, P, dV. Nah, dikarenakan dari P ini konstanta, maka bisa kita majuin ke depan. P 1, 2, P integral P2, P1, dV. Sama dengan P1, P2 min P1. Masukin aja tinggal P1 itu tadi itu 1 bar. 1 bar. Kan V2 sama V1 itu kan sama, yaitu 4 min 4, berarti ini hasilnya 0 meter kubik. Nah, ini untuk evaluasi kerja dari volume proses 1 sampai 2 itu 0. Selanjutnya ada proses 2 sampai 3. Untuk proses 2 sampai 3 anjay. Itu sama seperti yang tadi. W 2 sampai 3 sama dengan integral dari batas atas V3 sampai batas bawah V2. P dV Oh ya, untuk proses 2 ini kan kompresi atau bahasa itu kan dia PV-nya konstan. V konstan. Otomatis sama dengan PV konstan. Berarti ini kita ubah bisa jadi tahu gini lah. PV sama dengan C ini konstan. Berarti P sama dengan kita masukin, kita V-nya kita turunin C per V. Rumusnya begini. Nah, kalau berarti integral dari P3 V2 kan P ini sama dengan C per V. Ya udah kita ubah aja. C per V dV dengan C integral dari V3 V2 1 per V dV hasil 1.
sama dengan C ln langsung aja di batas bawah berarti V3 per V2 sama dengan C kan tadi kan udah tahu itu V2 per V2 berarti P2 V2 ln 3 per V2 tinggal dimasukin aja V2 2 bar V3 per V2 tadi itu berapa V2 nya 4 V2 nya itu 4 kubik ln 10 anjay 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat per 1 bar. Ini cuman ubahan doang atau bahasa itu satuannya diubah? Karena 1 bar itu sama dengan 10,5 Newton per meter kubik. Kali di sini kan ada 4 meter kubik. Ini kan ada bar coret aja coret 1 kilojoule per merupakan coret atau cara lain lah kita pakai soalnya gini ini agak susah dimengerti lah pakai cara lain biar lebih enak. Usah ribet-ribet. Kalau saya masukin W2 sampai 3 sama dengan P dV sama dengan tadi kan ada C ln konstan ln batas atas itu V3 per V2 W2 sampai 3 sama dengan tekanan itu kan 2 bar. Nah ini kita ubah ke kilopascal. Berarti 2 bar itu kali 100. Berarti 200 kilopascal dikali dengan volumenya kan itu tadi volume 1 kan konstan berarti 4. Dengan 4 meter kubik ln 2 meter kubik per 4 meter kubik dari volume ini. Kita masukin W2 sampai 3 sama dengan 200 kali 4 itu 800 ln 0,5. Kita hitung W2 min 3 800 ln setengah itu kalau di kalkulator itu minus 0,693. Nah ini hasilnya untuk untuk khusus kedua itu min 554,5 kilojoule.
Ini masih proses 2 sampai 3. Selanjutnya ada proses 3 dan 4. Ini ada proses 3 dan 4 itu proses dengan tekanan konstan atau isobarik. Sekarang sama aja kayak yang proses 1 sampai 2. Kita masukin aja W34 sama dengan batas atas itu V4 dengan V3 P DV tanah dan ini konstanta bisa kita majukan ke depan, berarti sama dengan P batas bawah V4 batas atas V4 batas bawah V3 V sama dengan kanan 3 V3 V4 min V3. I sama dengan 4 per kelasnya kelasnya ini aku ini bentar trek kelas Allah. Empat bar itu kalau diubah ke kilopascal itu kan langsung aja kita ubah lah biar nggak usah ribet-ribet lagi. 4 kali 100 itu berarti 400 kilopascal dikali dengan 1 V4 nya tadi kan 1 kurang V3 itu 2 dengan 400 kali min 1 otomatis hasilnya itu min 400 kilojoule. Itu doang teman-teman, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau nggak ada kita lanjut. Nggak ada ya? Lanjut Ki. Lanjut nih. Lanjut. Ya udah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh mana sih? Vincent. Bentar deh ya. Sebentar. Kita rapikan dulu. Vincent. Oke, izin lanjut ya teman-teman untuk soal selanjutnya. Ini di nomor 3 ini kami ambil contoh dari soal termodinamika yang tahun lalu anak 23. Nah, ini mungkin bisa aku bacain dulu. Bentar ya. Nah, 1,2 kg refrigeran 134A pada tekanan 15 bar mengisi suatu wadah tertutup yang memiliki volume 0,018 meter kubik. Tentukan yang A.
Apakah refrigeran berada pada kondisi uap atau kondisi dua fasa campuran uap cair? Lalu yang B, gambarkan tingkat keadaan ini pada diagram TV dan PV. Terus yang C, kualitas uap X pada tingkatan keadaan ini. Nah, mungkin yang pertama kita bisa pahami dulu. Seperti biasanya ya, kita kalau ngerjain tugas atau ngerjain ujian, kita awali dengan menulis diketahuinya dulu. Jadi di soal kita ketahui bahwa diketahui sama masanya sendiri, masanya itu 1,2 kilogram. Lalu volumenya mungkin ini di apa saja, nanti kalian kira. Oke, lanjut. Volumenya itu 0,018 meter kubik. Dan juga P atau tekanan. P sama dengan 15 bar. Atau yang bisa kita sebut atau bisa menjadi 1500 kilo Pascal. Tuh. Ini dari yang diketahui di soal. Dan konteksnya ini adalah ini tuh wadah tertutup. Nah, ini tadi yang kata-kata minyak 1,2 kilogram itu. Tekanannya itu 15 bar. Wadah tertutup. Volumenya 0, ditanya yang A, apakah refrigeran berada pada kondisi uap? Nah, berarti kita ditanya fasa dari yang mengisi di wadah tertutupnya tadi itu loh. Nah, karena dia kan wadah tertutup dan juga volume kan, berarti kita fasa fluida kerja. Yang B itu diagram PV dan PV. Yang C itu X-nya sama dengan titik berapa gitu. Nah, konteks yang untuk yang C ini berarti kita berarti nilainya nanti dalam persen gitu. Sebelum kita masuk menjawab, kita itu harus buat skemanya dulu. Skema dan data. Nah, seperti biasa kita lihat apa itu namanya dalam grafik termodinamika ya. Itu grafik T, ini tuh grafik V. Oh ya, aku disclaimer dulu, mungkin dari teman-teman bisa kayak ngambil dari ini tabel termonya, karena nanti kita perlu data di tabel termo. Sekarang kita lihat. Di sini ada ya. Dan P-nya tadi kan itu 15
Semangat. Oke. Oke. Kita asumsikan kalau sistem ini tuh asumsi. Kalau sistem itu sistem tertutup. Lalu kita mulai analisis ini. Nah, di sini aku mau kita buka tabel termo kita. Nah, kita di sini tuh mencari VF, VG serta T-nya, suhunya. Itu kan. Yang pertama kita bandingkan antara seperti tadi kan yang diminta itu perbandingan nanti, bukan perbandingan sih, bukan grafik, tabel yang ada di ini nih. Bentar ya, di specific volume ya. Terus specific volume kan di, kita buka di tabel termo di tabel A11 itu. Nah, selain ada temperatur dan juga pressure, tekanan itu kan ada di specific volumenya meter kubik per kilogram. Itu ada saat liquid, cair, dan juga vapor, uap itu kan. Oke, mungkin langsung lanjut aja. Pressure VF Nah, kalau lihat nih, mungkin bisa buka tabel termonya masing-masing. Di pressure yang diminta kan 15, yang diminta itu P sama dengan 15, sedangkan di sini tabel termo nggak ada. Nah, yang ada itu di bagian bawahnya tuh 14.0 dan juga langsung loncat tuh 16.0 karena memang rentangnya 22 mulai dari 10, 12, 14. Nah, itu nggak apa-apa, kita bisa mencarinya manual gitu. Dan di sini kita bikin 14. Nah, di sini 15 yang mau kita cari, dan juga dilanjutkan dengan 16. Ini saat ini ya, liquid tuh. Nah, saat P14 di VF nya itu berapa? VF di sini kita ketahui kan kalau itunya 0,9159. Nah, di sini VF yang mau kita cari, lalu yang di 16 0,9392. Nah, untuk mencari ini, nilai ini berapa sih? Kita perlu untuk ini VF dikurangi data di atasnya per data di bawah VF dikurangi data di atasnya juga. Itu berlaku juga untuk yang di sini. 15 dikurangi 14 dan juga 16 dikurangi 14 per 16 dikurangi 14. Nah, jadi ketemu nih, kita bikin persamaan gitu ya. Jadi 15 minus 14 seperti yang aku bilang tadi, dan juga 16 dikurangi 14 sama dengan VF. Oke, sorry, aku hapus dulu, aku taruh di bawah, nggak muat. Oke, 15 kurangi 14 per 16 kurangi 14 sama dengan VF yang mau kita cari ya, dikurangi 0,9159 per 0,9392 dikurangi 0,9159 itu. Jadi dapat kita buat ini. Jadi VF-nya itu perpindahan posisi ya. Nah, kita hitung aja yang ini.
Ini setelah dihitung itu hasilnya 0,5. Nah, lalu karena kan jadi satu nih, jadi 0,5 sama dengan VF kurangi bla 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 per bla 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 bla. Jadi kalau VF-nya dipindah berarti jadi satu sistem atau segaris atau linear. Itu. Jadi 0,5 dikalikan dengan 0,9392 kurangi 0,9155 tambah taruh tak bentar ya. Ya ditambah 0,9159. Nah, maka ketemu hasil akhirnya ini 0,9275 dikalikan 10 pangkat minus 3 per meter kubik per kilogram. Oh, itu untuknya VF lah. Ya, nanti abis ini dikirim kok coret-coretannya. Sabar guys. Lanjut, ini untuk yang VF udah ketemu. Nah, selain itu kita juga perlu dalam kondisi gasnya, vapor, ya gas, vapor kan. Itu VG. Nah, kurang lebih sama kayak tadi. Cuman kita pakai yang data sebelahnya. Tadi kan yang kita ambil yang VF, kita ambil yang VG gitu. Ini yang VG. Nah, ini sama 14, 15, 16. Nah, ini 0,0140 bisa dilihat ya di tabel termonya. Terus ini yang mau kita cari. Ini 0,121 ya. Ya, 0,121. Tuh, sama ya caranya, bisa kita tulis ulang aja. Nah, jadinya waduh, udah muncul lagi. Soal nomor terakhir, nomor 4. Nah, lalu cari ini 15 kurang 14 per 16 minus 14 sama dengan VG minus 0,0 minus 0,0140 dikurangi per banding bukan dikurangi per 0,021 dikurangi 0,0140. Tuh, nah, temulah VG sendiri dia 0,5 dikalikan dengan 0,0121 dikurangi 0,0140 ditambah dengan 0,0140, maka ketemulah hasil akhirnya 0,01305 meter kubik per kilogram. Itu untuk yang ininya. Selain itu juga kita juga mungkin aku nggak mau kayak urut gitu ya ngerjainnya dari yang misalnya ini A apakah reelnya berada dalam kondisi uap. Biar kita cari dulu yang perlu kita hitung, baru nanti setelah itu kita analisis semuanya. Oke? Yuk. Lalu setelah itu kita perlu juga, karena kan suhunya pada diagram TV kita perlu tahu suhunya. Ini untuk yang B ya, sama aja kita tadi kebalik P 14, 15, 16. Nah, T-nya itu 52,43 dan juga 57,92. T-nya yang mau kita cari. Sama aja kayak tadi. 15 Di 15 minus 14 per
16 minus 14 sama dengan T minus T minus 52,43 57,92 dikurangi 52,43, maka T nya dapat disebut 0,5 dikalikan dengan 57,92 per 5 bukan per dikurangi 52,43, ini 4 ya guys bukan 9, ditambah 52,4 sorry 4 ku agak itu 4 3 ya, semoga teman-teman itu hasil akhirnya adalah 55,175 derajat Celcius sesuai dengan satuan yang tadi yang sebelum-sebelumnya gitu deh. Nah mungkin kita langsung balik aja deh, udah kayak kejauhan ini udah masuk yang bagian B. Apa kan yang berada pada kondisi uap atau nah kita harus tahu nih volume spesifik total. Volume spesifik total itu kita harus tahu rumusnya itu terus aja volume spesifik total itu V sama dengan volume per masnya. Jadi bisa kita buat volume tadi berapa? 0,018 meter kubik per masanya itu 1,2 kilogram. Jadi itu 0,015 meter kubik per kilogram. Tuh untuk volume spesifik totalnya. Tuh. Nah, kita harus tahu nih, gitu ya. Harus tahu nih. Yang diminta di soal 1, ya. Apakah refrigeran berada pada kondisi uap atau kondisi dua fasa campuran uap dan cair? Nah, kita harus paham dulu nih. Cara kita menentukan. Nah, cara kita menentukannya itu bisa kita lihat. Ya. Hilang catatanku. Bentar ya guys. Ini tuh tadi nongkrong lagi. Kita bandingkan nilai volume spesifik total ini dengan nilai ininya gas dalam saat ia fase gas itu. Radiatusnya lebih tinggi. V-nya sendiri kan tadi volume spesifik totalnya itu tadi kan inilah ini volume spesifik total. Nah lalu kita tahu nih data nih kalau di gas tadi mana yang gas
nilainya segini untuk VG. Nah, kita lihat nih 0,015 berbanding mana yang lebih besar. Nah, karena V lebih besar dari VG, itu kita bisa bilang keadaan ada di kanan kurva Jen. Jadi kita bisa bilang ini super heat vapor. Ini uap panas. Jadi, wait ya. Bentar, pindah posisi. Uap panas. No. Dan bukan dua fasa. Tuh, terjawab nih untuk yang A. Apakah refrigeran nah udah terjawab. Nah, ini udah bisa kita lanjut juga nih untuk yang B. B kita yang TV ini bisa pakai yang udah kita buat tadi, grafik yang tadi nih. TV sendiri itu kan. Nah, di sini ganti warna. Nah, di sini tuh dia sebagai VF, sebagai V, yang dimana di sini nilainya VF tuh 0,9275 kali 10 per minus 3. Sedangkan untuk VG sendiri nilainya 0,01305 meter kubik per kilogram. Juga meter kubik per kilogram. Tuh. Dan tadi suhunya udah kita ketahui nih. Misalkan suhunya di tempat dia simpang yang masuk di garis kuning inilah. Nah, itu suhunya sebesar 55,175 dan P 15 bar. Nah, ini untuk yang kita tulis besar-besar deh. Pertama itu untuk yang diagram TV. Lalu sebenarnya diagramnya yang kedua ini sama aja, cuman ada berbeda sedikit. Kita gambar lagi grafik inilah. Nah, jadi ini anggapnya sama ya untuk ini kan. Nah, lain cerita. Kalau tadi dia bawah ke atas, ini bawah ke atas. Nah, sekarang dari atas ke bawah. Tuh, warna kuningnya. Warna kuning. Mana? Kok hilang? Nah, dari atas ke bawah. Tulis nih. Di sini P, di sini V. Nah, sama juga dengan tadi kita bikin putus. Sini VF, VG. Ini 0,9275 kali 10 pangkat minus 3. Ini 0,01305. Dan T sendiri T sama dengan 5175. Nah, sini itu dia ada tat volume spesifiknya di berapa tadi? 0,015. Tuh. Begitu pula dengan yang di atas juga. Tuh, kita tambah. Nah, ini untuk yang diagram.
diagram V. Nah, ya. Dan yang terakhir itu kita diminta kualitas uap pada tingkat keadaan dalam persen itu ya. Nah, rumusnya itu kualitas uap. Kualitas uap. Bukan dia X. Nah, rumusnya ada volume spesifik dikurangi VF per VG kurangi VF. Sama dengan dari kita tahu nih 0,015 kurangi nah, 0,9275 kali 10 pangkat minus 3 VG nya kan tadi berapa? 0,013 dikurangi 0,9275 10 minus 3. Jadi dapat dibilang, bentar, ini belum saya hitung. Satu kalau kotak. Oke ya. Nah, kita masukkan aja nih. Atau ada yang udah ketemu? Ini hasilnya berapa? 0,015 dikurangi 0,9275 kali 10 pangkat minus 3. Lalu 0,013 dikurangi 0,9275 dikalikan 10 pangkat minus 3. Itu 5629 per 4829 atau kati 1,10 ya untuk kualitas uapnya. Nah, ini untuk soal yang nomor 3. Kita lanjut ke soal yang keempat. Ini kalau teman-teman sekalian tidak asing ya dengan soal ini, karena soal ini belakangan terakhir ya sering di dalam materi Pariko itu sering aku juga. Kenapa sebenarnya pengen 3 aja dari kami materi, 2 dari Rizky, 1 dari aku yang ini terakhir. Cuman dari aku jujur suka materi gini dari Pariko, makanya yang masih pengen ku masukin juga. Seru aja menurutku. Nah, di proses A itu kan yang minus, yang minus itu ini ya, ini ya pokoknya semuanya tanda tanya lah. Yang di A kan yang itu, yang E2 dengan delta E. Oke, bisa kita cari. Kita ya, ini bisa jadi apa ya namanya, proses A. Proses A tuh, kita cari yang pertama itu E2 nya. Oh bentar, kita cari delta E nya aja dulu, sama aja sebenarnya. Delta E itu sama dengan Q minus W. Jadi di proses 1 nih, kita bisa kelihatan 40
minus 20. Jadi ini tuh ada 60. Oke. Di sini 60. Ntar nantilah. Itu yang A. Terus yang kedua kita mencari E2-nya. E2 sama dengan E1 plus delta E. E1-nya berapa? Minus 30. Ditambah delta E-nya tadi berapa? 60. Sama dengan 30. Ya. Sedangkan materi ini aku jujur suka. Proses A. Sini proses B. Yang kurang itu di E1 dan juga delta E. Perlu kita cari juga yang pertama delta E-nya. E sama dengan Q minus W. Tunggu dong. Q-nya berapa? Minus 50 dikurangi 10 sama dengan minus 60. Oke. Lalu di B itu yang kurang ada delta E ini dan juga E1. E1 sama dengan E2 dikurangi delta E. Tuh. Sebenarnya sama aja. Nah, E2 nya sendiri tadi berapa? E2 nya 10 dikurangi 60 sama dengan minus 5. Gitu. Oh, salah. Terus berbeda. Nah, 10 dikurangi minus. Dikurangi minus. Jadi ini bukan melainkan dia 10 ditambah 60. Ya udah ikut aja. Kalaupun sendiri gue juga sendiri, gue pasti sendiri. Terus beda. Ini W. Ki betul kan? Ki minus 50. Pas. Berarti dia 70. Yang 70. Terus kita lihat lagi di proses C ada 2 yang kurang. Proses C. Nah, dulu. Di sininya delta E-nya minus 60, sini 70. C sama aja, bisa cari delta E-nya dulu. Delta E sama dengan Q minus W. Proses C itu Q-nya oh salah. Iya. Nah, itu E2 E2 dikurangi E1. E2 nya sendiri 50 dikurangi E1 nya minus 10 sama dengan 60. Tuh W kita bisa cari di sini ya. Q minus delta E. Q nya 60
60 dikurangi 60. Ini 0. Ya kan? Proses C D. Ini 60. Sini 0. Nah, kita bisa langsung cari ini juga di Q. Q bisa kita cari. Q sama dengan delta E plus W. Delta E nya minus 90 ditambah W nya minus 30. Terus Q udah ketemu, nanti ini kita mencari E2. E2 sama dengan E1 ditambah delta E. Nah, E1 nya itu E1 nya 60 ditambah delta E nya tadi minus 90. Jadi 60 dikurangi 90 itu minus 30. Proses D udah selesai. A B C D E. Proses E. Q-nya minus 120 dan juga minus 30. Salah ini. Oke. Minus 120. Sini ketemunya minus 30. Nah. Apa sih? Nah. Bentar guys. Nah, untuk yang proses ini kita bisa cari W-nya dulu. Gak ada bang. W sama dengan Q minus delta E. Q-nya 30 dikurangi delta E-nya 60. Minus 30. Nah, sorry ya. Di proses E ini diketahui sebenarnya untuk E2. E2-nya itu E2-nya itu 90. Nah, jadi kita disuruh cari S1-nya ya berarti ya. E1 sama dengan E2 minus delta E. E2 nya tadi 90 dikurangi delta E nya 60 sama dengan 30. Minus 30 minus 30 jadi EF. Proses F. Nah, di F sendiri buat nih. Ini pertanyaan kan cuman E2 juga dengan delta E. Delta E sendiri bisa kita cari. Delta E sama dengan tanda. Kita bisa buka dari sini. Q minus W.
hasilnya tadi minus 40 dikurangi 20 dengan minus 60. Juga yang dicari kedua E2 sama dengan E1 ditambah delta E1 nya 100 ditambah delta E nya minus 60 sama dengan 40. Oke, minus 60. Oke, selesai. Berarti dari proses A sampai F sendiri sudah kita cari jawabannya. Gitu, guys. Ada yang ingin ditanyakan dari soal nomor 3 dan juga 4? Atau kita cukup sudahi saja? Cukup bang. Kita cukup ya, saya rasa. Mungkin sebelum kita tutup bisa kita ambil sesi dokumentasi. Tarik. Baik bang. Bisa on cam ya guys? Ini yang gak on cam gimana nih? Bakar. Tidur itu, ya kan? Enak lah tidur. Itu ada udah nyengir itu. Gak ada. Anjir, apa ini? Sedih nih mah. Ayo on cam, yang on cam besok kuat menjalani termo. Ya, terima kasih ya untuk partisipasinya ya teman-teman. Semoga besok kuat menjalani termo. Dapat salam dari Rizky. Salam solver. Strong. Mungkin sekian itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam guys. Wah. Terima kasih bang.